Seorang perampok datang merampok ke falas dan bertanya apa di sana ada uang. Kemudian karyawan pun menyarankannya untuk merampok bank yang ada di seberang. Saat dia hendak pergi, polisi sudah datang mengepung tempat itu. Kemudian Quentin pun kabur hingga masuk ke sebuah bioskop. Di sana sedang menayangkan film Ice Age, yang dimana itu adalah film kesukaannya. Bahkan Quentin malah ikut menontonnya. Saat polisi menangkapnya, dia bahkan masih tak rela meninggalkan film kesukaannya itu. Lalu ia pun satu sel dengan pria gendut dan memperkenalkan diri. Namaku Quentin, aku orang Montargis. Tak henti-hentinya Quentin berbicara sehingga membuat pria itu ingin memukulnya. Tapi saat polisi datang, malah si gendut yang ada di bawah. Polisi merasa ada masalah dengan psikologis Quentin. Lalu dia pun dibawa untuk menemui dokter psikolog. Tapi dia malah salfok dengan seekor lalat. Sehingga dokter mengatakan tidak ada masalah dengan psikologis Quentin. Masalahnya adalah IQ-nya. Kemudian dia pun dipindahkan ke sel lain. Setiap Quentin berganti sel, teman satu selnya selalu keluar. Terpaksa polisi memasukkannya satu sel dengan seorang pembunuh. Namaku Quentin, aku orang Montargis. Pembunuh ini bernama Ruby. Dia sukses membawa pergi istri dari Sean, seorang bos gangster. Setelah Sean tahu, dia pun membunuh istrinya dan menguburnya. Hari ini anak buah Sean merampok truk yang mengangkut uang. Karena ingin balas dendam, Ruby pun merebut uang itu dari mereka. Tapi sayangnya dia berhasil ditangkap oleh polisi. Hingga akhirnya muncul kehadiran Quentin dalam hidupnya. Mulut Quentin yang comel ini tak bisa berhenti berbicara. Hampir seharian Quentin terus berbicara. Namun Ruby tetap diam. Bahkan dia menunjukkan satu aksi konyol pada Ruby. Hingga sampai malam, Quentin masih tak berhenti berbicara. Saat dia menoleh, dia menemukan Ruby yang sudah menyayat tangannya. Quentin yang melihatnya segera memanggil polisi. Karena dia tak ingin Ruby kesepian di rumah sakit, maka dia pun ikut menyayat tangannya. Akhirnya Quentin juga masuk ke rumah sakit. Ruby yang melihatnya mau menangis. Quentin pun duduk tanpa melihat ke sekitar, menduduki seorang kakek sampai kakek itu meninggoy. Kehadiran Quentin membuat Ruby semakin depresi. Dia tak berbicara sepatah kata pun. Untuk mencegah Ruby melarikan diri, dokter memberinya suntikan idiot. Ketika akan disuntik, tiba-tiba Ruby berbicara, menyogoknya 200 juta. Dokter tetap tak peduli. 2 miliar. Oke, bosku. Ruby pun meminta tolong kepada Sean untuk membantunya keluar dari penjara. Ruby sudah merampas istri dan uangnya, tapi sekarang malah datang meminta bantuan padanya. Ujung-ujungnya Sean pun mau membantunya. Di rumah sakit, Quentin mengira Ruby sudah gila, jadi dia ingin membantu Ruby untuk kabur dari sini. Quentin menelpon sahabatnya, sedangkan dokter diam-diam membawa Ruby untuk masuk ke ambulan yang telah Sean siapkan. Tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari atas. Quentin mendorong Ruby masuk dan mereka berhasil kabur. Ketika mobil polisi datang, teman Quentin ketakutan dan langsung kabur. Mereka berdua pun terjebak di atas sana. Kebetulan ada sebuah mobil yang berhenti, dan tiba-tiba sesuatu jatuh tepat di atap mobilnya. Akhirnya mereka berdua pun berhasil kabur dan Ruby berkata, "Jangan berpura-pura, aku tahu kau pintar. Kau itu agen rahasia yang diutus untuk menyelidiki keberadaan uang itu kan?" Tapi Quentin malah sangat senang. Ini pertama kalinya ada yang memujinya pintar. Karena ini Quentin semakin bertekad untuk selalu menjaga Ruby. Tiba-tiba anak buah Sean datang membawa Ruby. Quentin pun langsung membantai mereka dan kabur dengan mobilnya. Di dalam mobil, Quentin selalu bertingkah seperti anak kecil. Akhirnya Ruby pun sadar bahwa dia itu bodoh. Bukan hanya sekedar bodoh, tapi sangat bodoh. Bahkan saat di dalam mobil pun dia terus berbicara dengan mulut bawelnya itu. Akhirnya mereka pun berhenti di sebuah rumah. Mereka masuk dan ingin meminta baju. Setelah mendapatkan baju, mereka pun kabur lagi. Anak buah Sean datang dan menemukan mobil mereka. Ruby pun turun dan terjadilah baku hantam di sini. Berkat bantuan Quentin, mereka berhasil kabur lagi. Anak buah Sean menelpon mengatakan ada kabar baik dan buruk. Kabar baiknya adalah mobil BMW mereka kembali. Tapi kabar buruknya adalah mobil Sean dicuri Ruby dan Quentin. Saat ini Ruby sudah bersiap ingin balas dendam kepada Sean. Demi melindungi bosnya, mereka menelpon polisi dan melaporkan Sean sedang dalam bahaya. Saat Ruby dan Quentin hendak kabur, mereka malah dihadang oleh perampok. Ini mah namanya perampok menghadang pembunuh. Kemudian Ruby pun memukul perampok itu dan memakai bajunya. Mereka lanjut mencari Sean untuk balas dendam, tapi polisi menemukannya dan Ruby tertembak. Quentin berhasil menolong Ruby dan mencuri mobil polisi. Ruby merasa mobil ini seperti mobil maut. Kemudian Quentin memutuskan mencuri mobil yang lain. Tapi itu mobil polisi juga. Ruby pun marah. Dia menyuruhnya mengganti mobil, tapi dia malah mencuri mobil polisi lagi. Tapi kan jenis mobilnya beda. Tiba-tiba ada seorang pria menanyakan jalan kepada mereka dan mereka pun mencuri mobilnya. Mereka pun beristirahat di rumah kosong dan Quentin memperban luka Ruby. Tiba-tiba datanglah seorang wanita. Ruby langsung bersembunyi, sedangkan Quentin malah mengagetkan wanita itu. Namaku Quentin, aku orang Montargis.
Wanita itu langsung pergi, tapi dia kembali lagi. Ruby menyambutnya dengan ramah. Malamnya, Quentin mengambil HP Ruby dan memberitahu Sean di mana posisi mereka sekarang. Quentin ingin memancing mereka datang agar Ruby bisa membalaskan dendamnya. Besoknya, anak buah datang dan Quentin dipukuli. Ruby menolongnya, tetapi mereka berhasil dibawa oleh anak buah. Sesampainya di rumah Sean, baku tembak pun terjadi hingga lututnya Ruby tertembak. Di mana kau menyimpan uang itu? Cepat katakan, jika tidak, kau akan kutembak. Tiba-tiba Sean tumbang, ternyata itu ulah Quentin. Namun, Sean belum meninggoy dan berhasil menembak Quentin. Untungnya Quentin masih selamat. Seketika polisi pun datang. Polisi melihat mereka berdua seperti sepasang kekasih. Dan film ini pun berakhir. Oke guys, sekian review film hari ini. Jangan lupa nantikan review film menarik selanjutnya hanya di Ruang Sinema. Bye guys!